Okay, good evening everyone. Welcome to my class again. This is English one class, and today is the fourth meeting, and this is the fourth video for our class. Jadi ini adalah video keempat ya untuk di kelas full online ini untuk kelas bahasa Inggris. And the previous videos I have been given you some materials, and today I will give you one more material in this class. Yeah, for this material you can download also on Classroom, and this is the video, the explanation of this material. Yeah, this material is about daily activities. So how you make your own daily activities in English gitu ya. Jadi bagaimana Anda membuat kegiatan Anda sehari-hari, Anda menceritakan kegiatan Anda sehari-hari dalam bahasa Inggris. And this material relate to the base tenses in English, yaitu simple present tense, present continuous tense, and also present perfect tense. Nanti kita akan bahas satu persatu. I think this is a simple one, and you've got this material when you were in high school. Anda sudah pernah dapat nih materi ini di saat Anda sekolah dulu, SMP, SMA. Materi tenses pertama yang Anda dapat ya tenses ini, present tense. Present tense itu ada simple present, ada present continuous, dan ada present perfect tense. Walaupun ini basic, walaupun ini dasar dan Anda sudah dapat dulu semenjak Anda pertama kali belajar bahasa Inggris, tetapi tetap aja masih banyak yang melakukan kesalahan gitu ya dalam penggunaan simple present, dalam penggunaan tenses ini ketika diaplikasikan dalam bentuk teks dan juga paragraf gitu. Nah, nanti kita akan bahas. Saya hanya merecall saja, saya mengulas sedikit saja tentang tenses ini gitu. Untuk yang program S1 ini basic yang harus Anda kuasai saat nanti saat nanti Anda masuk di kelas TOEFL gitu, karena kelas TOEFL itu grammarnya itu banyak sekali, salah satunya adalah tenses. Sedangkan tenses itu juga banyak sekali gitu, tenses itu ada 12 tenses yang harus Anda kuasai. Jadi dicicil ya dari mulai bahasa Inggris 1 ini. Nah, ini Anda bisa lihat, saya langsung aja masuk ke materi. Ya, untuk yang pertama about present simple atau simple present tense. Anda kalau ingat simple present tense mungkin Anda ingatnya subject plus verb yang berada S dan IS gitu ya. Ya memang seperti itu polanya. Pola dari simple present tense yaitu subject plus verb yang didahului S dan juga IS. Bedanya apa? Subjek yang didahului S atau IS dan subjek yang tidak diakhiri diikuti oleh S dan IS. Verbnya ya. Nih Anda bisa lihat contohnya nih, contoh kalimat simple present tense. I play, you play, he plays. Ini ada berakhiran S. She plays, berakhiran S ya, bukan didahului S, berakhiran S. Nah, yang diakhiri oleh S ini jika subjeknya tunggal, he, she, it. Nah, selain itu nggak usah pakai S dan IS begitu. And then the usage of simple present. Banyak sekali mahasiswa jika saya tanya gitu ya, sorry ya, maaf ya kalau misal video ini banyak sekali noise di belakangnya, karena rumahnya dekat sama bandara. Jadi setiap
ini ya ada pesawat yang lewat gitu, bandara, dan juga nanti ada helikopter yang lewat, jadi rada-rada berisik. Oke. The usage, banyak sekali mahasiswa gitu ya, masih banyak mahasiswa yang kalau saya tanya penggunaan kapan sih kita pakai simple present gitu, when we use simple present gitu, kapan kita menggunakan simple present tense. Banyak sekali yang menjawab bahwa kita menggunakan simple present itu kalau mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung sekarang ini, Miss, gitu. Padahal salah. Nah, itu salah satu contoh kesalahan yang masih dibuat sampai sekarang. Padahal tenses ini tenses yang masih simple gitu. Tensesnya masih simple. Nah, ini adalah the usage of simple present tense. We use the present simple atau simple present for repeated or regular action in the present time period. Jadi untuk mengungkapkan kejadian yang terus-menerus dilakukan gitu. Bisa setiap hari dilakukan. Kalau setiap hari dilakukan berarti habit ya. Atau misal 2 minggu sekali atau sebulan sekali dilakukan, tapi itu rutin selalu dilakukan. Nah, itu yang disebut for repeated or regular action. Contohnya, I take the bus to go to school, ini regular action ya, habit, like a habit juga. Atau misal kegiatan yang sebulan sekali, contohnya I visit my grandparents once a month, every once a month gitu. Saya berkunjung ke rumah kakek nenek saya setiap 1 bulan sekali. Nah, setiap 1 bulan sekali itu pasti Anda akan ke rumah kakek nenek Anda. Nah, itu yang disebut regular action atau repeated action. Kita pakai simple present tense. And then the second use is to tell about fact atau general truth. Jadi mengungkapkan fakta, kebenaran umum gitu ya, fakta dari sesuatu hal. Kita pakainya simple present. Contoh di sini, the president of the USA lives in the White House. Jadi presiden di Amerika atau USA itu tinggalnya di White House. Ini fakta gitu kan. So kita pakainya simple present ini berakhiran is. And then contoh lain untuk general truth atau fakta. Contoh lain, the sun rises in the east gitu. Matahari terbit di sebelah timur. Fakta kan itu ya. Kebenaran umum kan. So kita pakainya simple present. The sun rises. Itu pakainya is belakangnya. Okay. And then the third usage is for telling for habits. Jadi berbicara tentang habit, kebiasaan. I usually get up early. Saya biasanya bangun pagi-pagi. Ada kata keterangan waktunya usually. And then yang keempat, for things that are always or general true. Ini sama sih seperti yang nomor 2. It is cold in winter. Winter itu selalu dingin ya. Iya, faktanya seperti itu gitu. So, ini adalah the usage of simple present. Jangan lagi kalau misalnya ada yang tanya kapan kita pakai simple present, Anda menjawab saat mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Itu salah ya. Jangan lagi menjawab seperti itu. Ini adalah the usage of simple present. And then next di sini ada, saya bagi 2 untuk polanya ya, yaitu nominal sentence dan juga verbal sentence. Ini juga yang masih banyak salah gitu ya dalam penggunaan simple present tense. Yang pertama adalah nominal sentence. Kenapa saya bagi 2 seperti ini? Karena memang banyak sekali yang melakukan kesalahan juga gitu. Nominal sentence dan verbal sentence. So, apa sih bedanya nominal sentence dan verbal sentence? Kita lihat di sini di contohnya ya. Untuk nominal sentence, contohnya I am a lecturer. And then untuk verbal sentence, I go to school by bus. Nah, dari sini Anda bisa menyimpulkan ya perbedaan, the difference between two sentences ya. Beda dari 2 kalimat ini adalah kalimat yang pertama dia ada am di sini.
Kalimat yang kedua sama-sama I, iya kan? Sama-sama I, subjeknya saya kasih subjek yang sama. Sama-sama I. Di sini ada M, di sini tidak ada M. Untuk verbal sentence tidak ada M. Oke. So, untuk nominal sentence itu ada to be di dalamnya. Untuk verbal sentence dia tidak ada to be di dalamnya. Untuk nominal sentence dia tidak ada kata kerja utama. Untuk verbal sentence dia ada kata kerja utama. Oke, so bisa disimpulkan bahwa nominal sentence adalah kalimat yang there is no main verb in the sentence gitu. Jadi tidak ada kata kerja utama di dalamnya. So, kita pakai kata kerja bantu supaya kalimat itu menjadi kalimat yang efektif gitu. Poinnya seperti ini. Kalimat lengkap dalam bahasa Inggris, kalimat sederhana yang lengkap dalam bahasa Inggris itu harus punya satu subjek dan harus punya satu kata kerja. Entah itu kata kerjanya mau kata kerja utama atau mau kata kerja bantu, yang penting di situ ada satu kata kerja. Gitu. So, untuk kalimat ini I lecturer, intinya kan saya seorang dosen gitu ya. Tidak ada kata kerja utama. So, biar kalimat itu menjadi kalimat yang lengkap dan efektif gitu, ditambahkan ya namanya to be untuk fungsinya sebagai kata kerja bantu, karena dia nggak ada kata kerja di dalamnya. Sedangkan kalimat verbal itu kalimat yang sudah ada main verbnya. There is a main verb in the sentence gitu. Sudah ada kata kerja utama di dalamnya. Contohnya I go to school by bus. Kata kerja utamanya adalah go. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ada kata kerja utama, kita nggak perlu lagi tambah to be di dalamnya. Nah, ini yang sering banget gitu ya, masih salah dalam membuat kalimat simple present. Saya menemui beberapa kesalahan gitu dalam membuat kalimat ini. Ada yang salah, I am go to school by bus, kan jadi salah, jadi double verb. Double verb kan, I am go to school. I am go to school by bus. Ini nih. Kesalahannya seperti ini nih. Mana ya ini ya? Banyak yang buatnya seperti ini. I am go to school by bus. Padahal dia sudah ada main verb. Kalau sudah ada main verb ya nggak perlu lagi yang namanya to be. Kita hilangkan to be-nya. Nah, nanti kalau ada to be jadinya kalimatnya nggak efektif karena ada dua kata kerja di dalam satu subjek. Gitu. So ini ya polanya untuk kalimat nominal, subjek plus to be plus predicate atau complement pelengkap. To be-nya is, am, are, tergantung subjek yang dipakai. Kalau subjeknya I, kita pakainya am. Kalau subjeknya he, she, it, kita pakainya is, atau bentuk tunggal lainnya kita pakai is. Kalau untuk bentuk jamak kita pakainya are. They are, you are, we are, itu pakainya are. Gitu. Nanti untuk kalimat negatifnya ditambah not aja di dalamnya setelah to be. Gitu. Untuk yang kalimat verbal itu ya subjek plus verb plus objek biasa, kita nggak pakai to be. Untuk kalimat negatifnya ditambah do atau does. Do not, does not, tergantung subjek di dalamnya. I'm so sorry ya. Nih, kalimat verbal itu untuk kalimat negatifnya tambah do atau does. Kapan kita pakai do, kapan kita pakai does? Kita pakai do jika subjeknya itu jamak atau plural. They, you, we, atau bentuk more than one gitu ya. Kalau does, kalau he, she, subjeknya he, she, it.
Ini misal ini ya, kecuali I pakainya do. I go to school by bus. Ini saya ganti deh, I go to school by bus. Kalau kita rubah ke kalimat negatif, jadi I do not go to school by bus. Kalau misal subjeknya saya ganti she, she harusnya kan she goes to school by bus. Oke, kita rubah ke kalimat negatif, jadinya she does not go. Kata kerjanya Anda bisa lihat di sini ya. Kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama lagi, nggak perlu berakhiran es atau s lagi. Kenapa? Karena sudah ada das di sini. Oke, diingat ya, Anda harus ingat ini. Nah, ini adalah penggunaan atau pattern atau pola dari kalimat yang menggunakan simple present tense untuk kalimat verbal. Nanti untuk kalimat tanyanya juga sama. Does she go to school by bus? Kalimat tanya ya. Ini does she go to school by bus? Jangan lupa question mark. Selesai. Ini adalah simple present tense. Next we move to present continuous tense. Nah, ini adalah present continuous tense. Nah, inilah tenses yang digunakan ketika kita sedang berbicara atau speaker berbicara. Nah, kita pakainya present continuous tense. Ciri dari continuous tense adalah kata kerjanya berakhiran ing. Nih. Wait. Oke, sorry ya, ada yang ganggu tadi. Oke, di sini bisa lihat vitamin ini. Ya, the usage tadi apa sih? Ini ya, ciri dari continuous tense, kata kerjanya berakhiran ing. Contohnya di sini, I am watching the whiteboard. Ada watch diakhiri oleh ing. To be plus verb ing. Jangan lupa ada to be di awal kata kerja. Jadi setelah subjek itu to be dulu. To be-nya ya to be present tense, is mr gitu ya. I am watching, she is watching, they are watching gitu. Oke, the usage of present continuous tense. Untuk yang pertama adalah to tell about things that happening now. Ya, ini speaker berbicara. And then to tell about temporary situation atau situasi yang sementara gitu ya. And then future plan. Future plan di sini beda dengan future tense. Itu bedanya untuk future plan di sini waktunya sudah tentu nih, deket ini, waktunya deket. Misal we are having an exam next Friday, Jumat besok. Misal hari ini adalah Rabu, berarti besok Jumat, berarti kan waktunya deket gitu ya. Atau we are having an exam tomorrow, waktunya deket. Beda dengan future tense yang waktunya itu masih di masa yang akan datang, kita tidak tahu waktunya kapan gitu. Untuk formnya, patternnya tadi saya sudah jelaskan, subject plus to be plus verb ing. Negatifnya tinggal ditambah not aja, I'm not drinking tea. Untuk time expression atau adverb of time-nya atau time maker-nya, keterangan waktunya bisa now, at the moment, today, this week, this time, itu juga bisa. Oke. Ini lebih jelasnya ya. Contoh untuk lebih jelasnya, you use present continuous for action happening at or around the moment of speaking.
He is looking for a better job. Why are you crying? Gitu. Jadi saat speaker berbicara atau saat mengucapkan kalimat tersebut, itu kejadiannya sedang berlangsung gitu. Don't disturb her. She is preparing for the exam. Nah, dia sedang mempersiapkan ujiannya, berarti jangan ganggu. Nah, saat ini Anda ngomong itu jangan ganggu, dia tuh lagi nyiapin ujiannya gitu. And then you use present continuous for temporary situation, ya, situasi temporary, sementara. We are staying at the Grand Hotel at present. Sekarang ini kita sedang tinggal di Hotel Grand atau Grand Hotel. He is working as a barman during the summer. Jadi sementara aja waktunya, jadi hanya saat summer aja dia bekerja gitu. I'm currently living with my sister. Saya sekarang ini sedang tinggal dengan saudara perempuan saya gitu. Entah nanti besokannya dia akan move ke tempat lain, itu juga bisa jadi. Dalam bahasa Inggris itu kita berbicaranya konteks ya, konteks kalimatnya gitu. Jadi ya seperti ini. And then next you use present continuous for fixed arrangement in the near future. Ini tadi ya yang future plan tadi ya, fixed arrangement in the near future. Jadi kayak sudah terschedule gitu ya, definite future plan yang sudah pasti gitu. I'm meeting my friend tonight, nanti malam gitu. Nanti malam, future-nya kan nanti malam, deket waktunya gitu ya. Nanti malam saya akan ketemu dengan teman saya gitu. And then you use present continuous with the word always to express annoying habit. Kata always tidak hanya digunakan untuk simple present tense. I always get up early in the morning. Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi hari. Itu kan simple present ya, habit. Tapi kata always itu juga bisa dipakai untuk present continuous tense. To express annoying habit, kebiasaan yang mengganggu gitu ya. Annoying means something that makes you feel angry or impatient. Ya tadi annoying itu sesuatu yang mengganggu Anda gitu, buat Anda marah gitu ya. Contohnya, she is always lying to her friend. Dia selalu berbohong. It's her annoying habit, lie. They are always getting late. Dia selalu datang terlambat. Kan terlambat itu kan sesuatu yang bikin Anda jengkel. Seorang kan paling gak suka untuk menunggu ya, apalagi kalau misalnya teman Anda terlambat, janjian jam 5 ternyata datangnya jam 4, kan itu annoying sekali. Itu yang disebut annoying habit, getting late. Nah, itu adalah present continuous tense. Kapan kita pakai present continuous tense? Next, we move to present perfect tense. Present perfect tense itu yang untuk mengungkapkan banyak sekali sih kegunaannya. Cirinya, kalau tadi cirinya continuous tense itu verb ing. Bedanya nanti di present atau past. Bedanya nanti di to be-nya. To be yang dipakai, kalau tadi kan present continuous tense, berarti kita pakai to be present tense, is, am, are. Nah ya, is, am, are. Nanti untuk past continuous tense sama verb ing juga, tapi to be yang dipakai beda. To be yang dipakai itu was atau were. Untuk present perfect tense, untuk perfect tense di sini cirinya adalah pakai has, pakai have, has atau had plus verb ketiga. Nah, nanti bedanya di present atau past. Kalau present berarti kita pakainya has atau have plus verb ketiga. Kita lihat di sini kegunaannya past, recent, even. We don't say when or with time expression including now. Untuk mengungkapkan kejadian di masa lampau, past, recent, event. We don't say when or with time expression including now. Jadi kejadian di masa lampau yang kita tidak sebutkan waktunya.
kapan gitu. Kita nggak menyebut waktu tepatnya kapan. Beda dengan nanti past tense, itu waktunya sudah definite, waktunya sudah disebutkan jam berapa kemarin gitu. Tapi kalau ini tidak, kita pakainya just, already, yet, recently, today, this week, this month. Dan contohnya, have you finished yet? Yes, I've already finished. Saya sudah selesai. Have you seen any good films recently? Pernahkah kamu, sudahkah kamu melihat film bagus akhir-akhir ini? Nggak disebutkan waktunya. Tuh. And then next, past experience. We don't say when this event happen. Nah, kita nggak, ya ini ya past experience, kita nggak sebutkan waktu tepatnya. Never ever before. Nih, have you ever read it? I have never read it. Gitu. And then unfinished situation, sesuatu situation that started in the past and have not finished. Ya, ini ya unfinished situation, situasi kejadiannya sudah berlangsung di masa yang lampau tapi belum selesai nih sampai sekarang gitu. Itu pakainya perfect tense. Contoh, keterangan waktunya how long, for, since, all, time expression lately. Contoh, we have been married for 20 years. Kita sudah menikah selama 20 tahun. Sampai sekarang masih gitu. Nah, itu adalah penggunaan dari present perfect tense. Next, selanjutnya adalah talk about daily routine. Jadi bagaimana Anda mengungkapkan kejadian atau kegiatan sehari-hari Anda, mulai dari wake up. Ini adalah istilah-istilah dalam bahasa Inggris ya, kegiatan sehari-hari. Wake up itu bangun tidur gitu. Get up itu bangun dari tempat tidur. Beda ya, wake up itu kayak membuka mata tapi belum beranjak dari tempat tidur. Kalau get up itu sudah beranjak dari tempat tidur. Lalu have a shower atau take a bath, mandi bahasa Inggrisnya ini. Comb my hair, menyisir rambut. And then get dressed, pakai baju. And then have breakfast, makan, sarapan. Brush my teeth, sikat gigi, and then go to school atau go to campus, and then have classes, ada kelas, have lunch, makan siang, go back home, do my homework, have dinner, makan malam, watch TV, and then go to bed. Nah, this is the example of daily routine. Ini Julia's daily routine. Anda bisa lihat. Hello, I'm Julia. I get up early at 7. I get dressed in the bedroom.
My favorite green sweater. I have breakfast in the kitchen. I like orange juice and a sandwich for breakfast. I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. Wow, giginya putih. I go to school at 8. At school I have lunch, rice and tomatoes and some chicken or fish. After school I go to the park and play with my friends, Kate and Mary. I have dinner at 7. I eat salad. I go to bed at 8. Nah, ini adalah kegiatan sehari-hari dari Julia. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini istilah-istilah untuk daily routine. Sisir itu apa? Ini saya kasih karena memang masih banyak sih yang salah juga. Sisir itu apa sih bahasa Inggrisnya? Comb my hair, menyisir rambut saya. Berpakaian, pakai baju itu apa bahasa Inggrisnya? Get dressed. Makan pagi, makan siang, makan malam itu beda. Nggak cuma eating saja. Makan pagi atau sarapan itu breakfast. Makan siang lunch. Makan malam dinner. Harus harus pakai have breakfast. Have breakfast bukan berarti punya sarapan, tapi have breakfast itu menyantap sarapan, makan pagi. Have lunch, have dinner, seperti itu. Nah, ini adalah materi kita hari ini, contohnya daily routine. Nah, nanti juga ada ini nih, ada kuisnya. Nah, nanti Anda bisa cek di classroomnya untuk kuisnya. Saya share di situ. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan kita di Fourth meeting ini, pertemuan keempat. Nah, nanti Anda list nih pertanyaannya apa aja. Nanti insya Allah sebelum tes kita ada live streaming, kita bisa komunikasi di situ. Maybe pakai Zoom atau apa, nanti kita akan diskusikan di grup gitu ya. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih and see you next meeting on the next video and goodbye.